Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Jumpa kembali dengan kami Dr. Yulian Azhari, SOC SMH, dan selalu mengajak kepada semua sahabatku dimanapun berada untuk selalu mendoakan keluarga besar kita, terutama itu kedua orang tua kita, anak kita, suami, istri, dan seterusnya. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang selalu mendoakan keluarga tercinta. Apalagi kita melihat Ananda Farel Prayoga, beliau termasuk orang yang sangat dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pengalaman yang dia dapat semasa hidupnya. Dan ini dapat menginspirasi semua anak negeri di bumi Indonesia ini. Kita banyak belajar dengan peristiwa Ananda Farel Prayoga, bahwa dengan kejadian ini beliau dapat berbicara, membuka penderitaannya kepada publik setelah beliau umur sekarang ini ya, sekitar umur 14 tahun. Nah, di sini banyak banget yang kita dapatkan hikmah dari kejadian yang terjadi pada Ananda Farel Prayoga, dengan adanya lantaran ayahnya ketangkap di saat melaksanakan judi online, dan begitu juga dengan adanya ibu tiri yang semasa hidupnya memang luar biasa dahsyatnya di dalam memperlakukan Ananda Farel Prayoga. Kita semua dapat belajar dalam hal ini, peristiwa ini, di mana kita mengetahui Ananda Farel karena saking dongkolnya atau ibu tiri tidak suka dengan kehadiran, yaitu adanya ibu kandung Farel, dan tidak suka dengan kehadiran adanya Ananda Farel di muka bumi ini, di mana Ananda Farel pernah mengalami, yaitu diusir dari rumah sendiri, dari rumahnya diusir. Kenapa bisa terjadi pengusiran seperti ini? Maka perlu bertanya kita, ini jangan sampai terjadi kepada ibu tiri yang ada di luar sana. Sayangilah, walaupun anak tiri, walaupun itu bukan dari darah daging kita, tetapi kita tidak boleh memperlakukan anak-anak yang di bawah umur, apalagi itu diusir. Wahai saudara-saudaraku, para sahabatku dimanapun berada, janganlah ada terjadi kembali, yaitu mengusir anak di bawah umur, mereka yang masih membutuhkan belas kasihan, membutuhkan kasih sayang, mereka yang masih kecil, jangan sampai mereka diusir dari rumah. Karena pada saat itu Ananda Farel, dia mau pulang kemana? Nggak mungkin dia pulang ke rumah orang. Alangkah teganya kalau dia tidur di bawah kolong jembatan, atau beliau tidur di semak-semak, atau tidur di bawah bangunan yang runtuh. Dalam hal ini pasti dia dalam keadaan terpaksa dia harus pulang ke rumah yang ada orang tuanya. Apalagi pada saat itu ayahnya masih ada, walaupun itu ibu tiri. Dia mau pulang kemana? Dia harus pulang ke situ, ke rumah dong, dalam keadaan terpaksa walaupun ada ibu tiri di situ. Nah, ibu tirinya berdasarkan keterangan Ananda Farel yang dapat menyampaikan dari berbagai macam, beliau menyampaikan kepada masyarakat karena ingin minta support dan doa bagi kita semua, kepada kita semua. Beliau pernah semalaman, yaitu karena tidak boleh pulang dan dia harus pulang, nggak tahu mau pulang kemana kan, kecuali pulang ke rumahnya yang ada ibu tirinya itu.
Jadi ibu tirinya memperlakukan tidak boleh tidur. Kenapa kamu pulang? Sehingga Ananda Farel hanya duduk dan tidak boleh tidur karena akibat ngantuk beratnya, mungkin capek seharian mengamen, dan beliau mungkin tenaga habis, pasti tertidur, ngantuk, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini buat pelajaran bagi kita semua, janganlah ada lagi kejahatan-kejahatan eksploitasi anak. Jangan ada lagi kejahatan-kejahatan yang menimpa anak kecil. Na'udzubillah min dzalik. Alangkah menderitanya anak-anak yang mendapat perlakuan seperti Ananda Farel kalau masih ada di muka bumi ini. Jangan ada lagi di muka bumi ini terjadi eksploitasi anak. Jangan ada lagi anak kecil yang menderita. Wahai buat semua umat di muka bumi ini, janganlah kita memperlakukan anak kecil, yaitu dihukum, ada yang diikat, ada yang disiram, ada yang dikurung, ada yang tidak dihukum, tidak boleh tidur semalaman. Itu pun juga tenaganya sudah habis, dipaksa untuk ngamen. Di saat tidak mendapatkan uang, dihukum tidak boleh tidur, tidak boleh pulang ke rumah. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan dan miris sekali. Kita mendengar penderitaan yang dialami oleh Ananda Farel Prayoga. Kita memberikan masukan dan nasihat kepada semua saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, sambil kita mengawal, sambil kita berjuang untuk jangan sampai ada lagi terjadi eksploitasi anak. Jangan ada pihak-pihak yang memanfaatkan sama dengan tadi, menjual anak dan menjual tenaga anak yang mereka ini dalam artian mereka masih kecil. Mereka tidak punya kekuatan, mereka pada posisi yang sangat lemah. Sehingga Ananda Farel pada saat itu adalah posisi yang sangat lemah. Posisi yang benar-benar belum mempunyai kekuatan apa-apa. Maka dari itu, terima kasih kepada semua sanak saudara kita, sahabatku dimanapun mereka berada, yang telah berjuang mensupport Ananda Farel. Beliau penyanyi cilik, berasal dari Banyuwangi, mempunyai talenta yang sangat luar biasa. Orang yang hebat. Tetapi kita semua marilah jangan berhenti berdoa, dan sambil mengawal jangan sampai ada terjadi kembali, yaitu penyiksaan terhadap anak-anak kecil. Bagi orang-orang yang menyelamatkan anak-anak kecil itu akan mendapatkan pahala yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan aturan Undang-Undang Dasar kita mengatur, di negara kita mengatur bahwa kita harus menyelamatkan warga negara kita, anak-anak kecil kita yang mereka telantar. Insya Allah, apabila kita termasuk orang yang menyelamatkan anak-anak generasi muda kita, anak-anak kita dari bahaya, baik itu yang dijadikan sebagai eksploitasi anak, atau mereka yang dipekerjakan dengan berbagai macam kejahatan-kejahatan. Kalau ada, tolong kepada semua yang melihat hal itu supaya dihentikan. Jangan sampai anak-anak kita menderita. Ini yang terjadi kepada Ananda Farel, tetapi masih banyak lagi anak-anak di luar sana, anak-anak kecil di sana, anak-anak bayi di sana, mereka yang juga menderita sama dengan Ananda Farel, bahkan ada yang lebih menderita lagi, cuman kita tidak tahu. Kita tidak tahu
Tetapi mohon bantuan kepada saudara-saudaraku dimanapun berada. Tolong selamatkan mereka. Saya pun pribadi ingin sekali memeluk mereka, anak-anak kecil itu ingin sekali kita gendong, kita selamatkan apabila melihat kejadian hal-hal yang murka seperti ini. Memang mereka tidak punya orang tua, mereka kehilangan orang tua, kehilangan saudara, dan mereka pada posisi yang lemah. Dalam hal ini banyak sekali anak-anak kecil yang mereka menjadi korban eksploitasi anak ini. Maka dari itu, hadirin yang berbahagia, marilah kita selalu berjuang untuk mendukung, mensupport agar tidak terjadi lagi penyiksaan terhadap anak-anak. Karena itu adalah anak-anak sekarang, balita-balita sekarang, anak-anak kecil sekarang, generasi muda sekarang, disitulah nanti tumpuan nasib bangsa kita ke depan. Terima kasih para rekan-rekan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah sangat mensupport dan sangat memuliakan Ananda Farel dengan memberikan doa, dengan memberikan dorongan motivasi dan seterusnya, sehingga Ananda Farel menjadi kebanggaan kita semua, dapat menginspirasi kita semua, dan dapat menghentikan kejahatan-kejahatan kepada anak-anak di muka bumi ini atas kejadian Ananda Farel Prayoga ini. Barakallah, semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga, dan semakin kita mencintai anak-anak Indonesia ini, dan semakin kita mengawal untuk menghentikan kejahatan-kejahatan terhadap anak-anak negeri. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantu subscribe yang banyak, like, bantu share channel YouTube kita Dr. Yulan Azhari, channel support dan doa buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.